Thank you so much, Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budiman. And thank you, Pak Billy, and for the opportunity to come and worship with you again. Ya, terima kasih Pak Budi dan Pak Billy untuk kesempatan menyembah Tuhan bersama dengan saudara semua. Selamat pagi. Good morning. Merdeka. Merdeka. Singapore also celebrated our National Day 1 week ago. I mean on the 9th of August. Singapura juga baru merayakan kemerdekaannya ya kira-kira seminggu yang lalu tanggal 9 Agustus. And so we share very close birthday together. Nah, jadi ya kita nih hampir deket-deketan ya upacara kemerdekaannya. And I really feel what Pak Budi has mentioned that, you know, in Singapore, Indonesia, the ability to live in harmony with so many races, ethnic group is really the grace of God. Ya, dan saya betul-betul merasakan apa yang tadi diungkapkan, karena di Singapura juga kami merasakan bahwa begitu banyak ras, begitu banyak perbedaan-perbedaan, tapi anugerah Tuhan yang mempersatukan. So we must thank God Jadi kita harus bersyukur for kepada the Allah peace and harmony that we experience. untuk harmoni dan juga kedamaian yang kita alami. And it is the role of the church, Dan inilah peranan gereja. each one of us, Ya, setiap kita to love, relate, and to preserve that harmony. untuk mengasihi, untuk membangun hubungan, dan untuk menjaga keharmonisan itu. And that's why we want to talk about relationship matters. Dan itu sebabnya saat ini kita mau bahas tentang hubungan itu penting. And I must thank again Pak William and the worship team and everybody for Philo, first in, last out. Dan kita juga mau berterima kasih ya tadi tim worship, Pak William dan juga tim multimedia. Mereka datang paling awal, pulang paling akhir. You know, when we get to heaven, these are the people who will have big mention, you know. Oh, kalau nanti kita di surga, saudara, ini adalah orang-orang yang nanti akan dihormati, saudara. For people like us, small little HDB flat, how small flat. Ya, kita orang-orang yang datangnya kadang-kadang agak telat, kita tinggalnya di rumah, apartemen kecil aja. Because I come here, speak for 45 minutes, I pulang already. Ya, karena saya datang ke sini cuma bicara 40-50 menit, habis itu But they are the pulang. ones who work extra hard for us. Tapi mereka semua ini ya mereka kerja keras dengan ekstra. Make us sound good Ya, bikin suara itu kedengaran bagus. and make us look good. Dan membuat semua yang tampil ini kelihatan bagus. So let's all thank Pak William and the worship team Jadi together kita and mari all the kita tech beri tepuk people. tangan Thank you buat so much. tim multimedia, tim worship, dan semua yang sudah mempersiapkan ini. This morning I want to speak from my heart to your heart. Pagi ini saya mau bicara dari hati saya kepada hati saudara. Why we must be passionate about relationship. Kenapa kita harus bergairah di dalam hal hubungan? I understand your church wants to reach out to relate not only within the church but outside the church. Saya mengerti bahwa gereja kita mau bukan cuma menjangkau hubungan kita yang ada bersama-sama saudara seiman, tapi juga hubungan yang di luar sana. Relationship, good relationship affects the workplace culture. Hubungan yang baik itu mempengaruhi pekerjaan kita, suasana di mana kita bekerja. When there is no relationship in your workplace Waktu nggak ada hubungan yang baik di dalam pekerjaan di tempat kerja kita, between the boss and the employee antara bos dan juga karyawan, and between among employees, dan di antara sesama karyawan, there will be a very self-serving culture. akan terjadi masing-masing cenderung mementingkan diri sendiri. And many of us work for companies because of relationship. Dan banyak dari kita bekerja di satu perusahaan itu karena ada hubungan yang baik. Secondly, relationship affects the mental health. Dan yang kedua, hubungan yang baik itu mempengaruhi kesehatan mental. I understand that in Indonesia, Pak Elsit did the research, 1 out of 3 Indonesians is suffering from mental health issue. Di Indonesia kita menemukan ada satu survei di Universitas Gadjah Mada yang menemukan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Do you know that the number 1 cause of mental health issue among children today is
relationship between parent and child. Saudara tahu salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental anak-anak pada saat ini adalah hubungan yang terjadi antara orang tua dengan anak. How you relate to your children affects the mental health of your children. Bagaimana kita sebagai orang tua berhubungan dengan anak itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental sang anak. So mental health is very critical and is dependent on good relationship at home. Jadi, saudara, kesehatan mental itu begitu kritis, begitu penting sampai itu dipengaruhi oleh hubungan yang baik. And mental health has deteriorated as a result of relational fallout, especially during the pandemic. Ya, kesehatan mental itu menjadi semakin buruk kalau hubungan itu rusak, khususnya selama pandemi. And marriage breakup has also increased. Dan kehancuran pernikahan meningkat secara drastis. In Singapore, 1 out of 3 marriages is breaking up today. Di Singapura, saudara, ada 1 pasang dari 3 pasangan yang menikah itu bercerai, saudara. And this is just legally divorced. Dan data itu adalah data yang bercerai secara resmi. But how many more marriages today are also relationally breaking up? Dalam kenyataannya di lapangan, saudara, kita menemukan justru lebih banyak yang belum bercerai secara resmi, tapi sesungguhnya sudah bercerai So secara in other hubungan. words, 2/3 of marriages today are breaking up already. Jadi dengan kata lain, saudara, pada hakikatnya 2 dari 3 pasangan yang ada di Singapura itu sudah bercerai. That's why marriage is so important. By the way, Christians is a second number one, has the highest divorce rate in Singapore. Dan saudara, pasangan-pasangan yang bercerai itu justru terjadi pada pasangan-pasangan Kristen. That's why I'm very passionate about strengthening the marriage life of Christian in the church. Itulah sebabnya saya terpanggil dan begitu bergairah untuk membangun hubungan yang kuat di dalam pernikahan, khususnya di gereja. So healthy relationship is fundamental. Jadi hubungan yang sehat itu fundamental. It's the foundation building block of family, work, and community. Itu adalah satu hubungan, satu dasar yang kokoh untuk membangun keluarga, membangun berbagai di mana kita berada. Without relationship, everything will collapse. Tanpa hubungan, semuanya akan runtuh. Because communication will break down. Karena komunikasi akan terputus. Conflict will escalate. Konflik akan meningkat. Teamwork in organization and churches will deteriorate. Kerja tim akan memburuk. Organizational life will be intolerable. Kehidupan organisasi akan menjadi amat berat. And family will disintegrate. Dan keluarga akan tercerai-berai. I want to share with you a very major study by Harvard. Dan saudara, hari ini kita mau dengarkan ada studi yang dilakukan oleh Universitas This Harvard. is the longest study in the whole world. Dan ini adalah studi yang paling panjang di seluruh dunia. It is a 75-year study. Dan ini sudah berlangsung selama 75 tahun terakhir. They follow the study from teenager to Mereka old age. lakukan studi ini dari sejak yang distudikan ini diperhatikan ini masih kecil sampai udah tua. They said they were studying 724 men. Dan mereka sedang mempelajari 724 orang pria. Now only 60 people are alive. Dan dari 724 yang tersisa sekarang 60 orang sisanya yang masih hidup. And many of them have children and grandchildren. Dan banyak dari mereka sudah mempunyai sekian banyak anak dan sekian banyak cucu. So what is the study? Dan apa studinya ini? They look at 2 groups of people when they were in college. One were for Harvard students. Dan mereka membagi ini menjadi 2 kelompok, 2 grup, saudara. Yang satu grup And adalah then another group are mahasiswa the very Harvard. poor people in the neighborhood in Dan Boston. grup kedua adalah grup orang-orang miskin yang ada di Boston. So they follow from teenager to become adult. Jadi mereka mengamati dari sejak masih remaja sampai dengan seterusnya. So
They found that these people have become factory workers, lawyers. Dan mereka menemukan orang-orang ini menjadi pekerja pabrik, menjadi pengacara. One of them become president. Ada juga of salah United satu States. dari mereka jadi presiden Some Amerika Serikat. have developed alcoholism. Ada yang mengalami terikat Some have alkohol. mental health issue. Ada yang mengalami kesehatan mental yang memburuk. Some climb from the bottom up to the top. Ada yang mengalami dari tangga sosial paling bawah sampai ke paling puncak. So how did they study? Dan bagaimana mereka melakukan studi ini? So every 2 years they will go to the same people. Setiap 2 tahun mereka akan datang kepada orang-orang yang sama. They will interview them. Mereka akan mewawancara They mereka. talk to them. Mereka akan See bicara. how they live. Mereka lihat bagaimana Check hidupnya. their medical record. Lihat catatan Check their kesehatannya. heart, blood pressure Lihat and everything. detak jantungnya dan tekanan darahnya dan seterusnya. So it is the most deep and profound study ever. Dan ini adalah studi yang sangat mendalam dan yang paling saudara detail ya. So what did they find? Jadi apa yang ternyata akhirnya ditemukan, They find, listen everybody, they find that good relationship keep us healthier and happier. dan kesimpulannya saudara, ternyata dengar saudara, hubungan yang baik menjaga kita, membuat kita lebih sehat dan lebih bahagia. So they found 3 things. Jadi mereka menemukan 3 poin. Number 1, Yang pertama, social connection enliven us. koneksi sosial memberi semangat pada kita, Loneliness kills. tapi kesepian itu membunuh. People who are socially connected are happier, Orang-orang yang terhubung secara sosial itu hidupnya lebih bahagia, healthier, lebih sehat, and live longer. dan panjang umur. People who are isolated Orang-orang yang terisolasi, are lonely, yang kesepian, they are less happy, mereka nggak bahagia, and their health decline, dan kesehatannya menurun. and their brain function deteriorates, Dan fungsi otaknya memburuk, and live shorter life. dan pendek umur. So the study is social connection are good for us and loneliness kill. Jadi kesimpulannya saudara, koneksi sosial itu baik untuk kita, tetapi kesepian itu membunuh kita. Secondly, Yang kedua, quality of close relationship matters. kualitas hubungan dekat itu sangat penting. So they found that social connection very important. Jadi mereka menemukan But it must koneksi be sosial itu close penting. quality relationship. Tapi saudara, ini penting untuk bangun koneksi sosial yang dekat. In other words, living in close, intimate relationship, whether in the family or in the community, will protect us. Jadi saudara, hidup dalam koneksi sosial yang dekat di keluarga, dalam komunitas itu akan melindungi kita. It's not just how many friends or how many likes you have in the Instagram. Ini bukan hanya tentang berapa banyak teman yang ada kita di daftar kontak kita atau di It's the Instagram kita. quality of the Tapi relationship. ini bicara tentang kualitas hubungan kita. So, there's another thing that they found. Ya, berikutnya yang ditemukan, saudara. Okay, let me just move on. Ya, Thirdly, yang ketiga, saudara. good relationship protect our brain. Hubungan yang baik melindungi otak kita. You know, 1 in 10 Singaporeans suffer from dementia. Nah, Dementia. saudara, di Singapura, 1 dari 10 orang Singapura mengalami demensia. So if you want to prevent dementia, you must have good relationship. Jadi kalau kita mau menghindari, mencegah demensia, kita mesti bangun hubungan yang baik. So people in their 80s, people with good relationship have better memories. Pada usia 80-an, orang-orang yang punya hubungan-hubungan yang baik dan dekat, itu ingatannya baik. And people who have good relationship when they are suffering from poor health, Ya, tapi orang-orang yang punya hubungan yang baik waktu mereka dalam kondisi are like kesehatan yang buruk. Eileen and I King, is it? Ya, Ailing and Asin. Asin, right? Ya. The good relationship will decrease the pain of the poor health. Hubungan yang baik akan menurunkan, menekan dampak
kesehatan yang But memburuk. if they have bad relationship, the pain will increase. Tapi kalau mereka hubungannya hancur, itu akan membuat penyakit itu semakin dampaknya besar. So you better join your Comcell. Huh? Ya, jadi makanya lebih baik kita hidup dalam komunitas. If you want to be happier, Jadi kalau kita mau lebih Healthier. bahagia, kita mau lebih sehat, please join Comcell. jadi mari kita hidup di dalam komunitas. Not one time, but continue the relationship. Bukan hanya satu kali, tapi terus menerus di dalam hubungan. This is all real research. Bukan bohong biara. Ini riset beneran, bukan omong kosong, saudara. Relationship is very important. Hubungan itu sangat penting. Number one, Yang pertama, social connection enlivens us. Loneliness kills. hubungan sosial itu memberi semangat pada hidup And kita, the tetapi kesepian quality of membunuh. close relationships Dan matter. kualitas dalam hubungan kita itu sangat penting. And good relationship protects our brain. Dan hubungan yang baik melindungi otak kita. Wow. Wow. Please join Comcell. Jadi mari kita hidup dalam komunitas, dalam Comcell. And go every week. Dan kita bisa konsisten di dalamnya. And quality relationship. Dan hubungan yang berkualitas. But for Christian, Tapi bagi orang Kristen, good relationship hubungan yang baik is more than just a better quality of life. bukan hanya sekedar bicara tentang kualitas kehidupan yang lebih baik. Or happier relationship. Bukan hanya tentang hubungan jadi lebih bahagia. Or even having a better Dan brain. bukan hanya sekedar jadi melindungi otak kita lebih baik. You see, only love can impact our world. Hanya kasih yang dapat mempengaruhi dunia. John chapter 13, 34, 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. I'm going to ask Pak Elsie to read in bahasa. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. I want to give you the context of this verse. Saudara, kita mau memahami konteks dari ayat ini. This is the last week of Jesus' life. Ini dikatakan saat minggu terakhir waktu Yesus masih hidup. Jesus is going to die on the cross. Yesus akan mati di kayu salib. He's going to die. Dia sebentar lagi akan mati. The people at that time knew that the disciples belonged to Jesus by the time and they spent with Jesus. Nah, ini orang-orang yang dekat dengan Yesus, yaitu murid-murid Yesus, tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan mati. Dan mereka tahu bahwa mereka yang paling dekat dengan Yesus. So all the people can recognize, this is Jesus' disciple. Oh, this is Jesus' disciple. Nah, jadi orang-orang di sekitar tahu, oh ini murid-muridnya Yesus. Oh ini orang-orang yang dekat dengan Yesus. How? Bagaimana? Because they spend time with Jesus. Karena mereka menghabiskan waktu bersama dengan They Yesus. eat with Him. Mereka makan bareng They Yesus. serve with Him. Mereka melayani dengan They Yesus. live with Him. Mereka tinggal bersama-sama Yesus. But Jesus is going to die. Tapi Yesus akan mati. How will the world know that we are Jesus' disciple? Jadi bagaimana orang-orang di sekitar tahu bahwa kita ini murid-murid Yesus? Jesus is leaving a very important legacy for us. Yesus meninggalkan satu warisan yang sangat penting bagi kita semua. These are His last words. Ini adalah kata-kata terakhirnya. A new commandment I give to you. Satu perintah yang baru aku berikan kepada kamu. That you love one another Supaya kamu saling mengasihi. as I have loved you. Seperti aku mengasihi kamu. By this, Dengan cara ini. by your love for one another, Dengan cara kamu saling mengasihi inilah. that the world will know that you belong to Him. Seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Think about it. Ya, coba renungkan ini. Why is the world not coming to know Jesus? Kenapa dunia tidak mengenal Yesus?
I think it's because the church, God's people, have not learned to love one another. Saya pikir karena gerejanya, kita semua belum praktek saling mengasihi. If the marriage, Kalau Christian pernikahan-pernikahan marriage has failed, Kalau pernikahan-pernikahan Kristen itu jatuh, hancur. if you are supposed to be different, Kalau saudara seharusnya menjadi berbeda. you're supposed to love one another, Seharusnya saling mengasihi. the world will say, you are the same as me. Dunia akan melihat bahwa sama aja They kayak are no hidup kita. different. Ya, nggak beda. If in your organization, Kalau di organisasi in saudara, your company, di perusahaan saudara, there are a lot of fights and family business are breaking down. Christian family business are breaking down. ada banyak pertempuran dan bisnis-bisnis keluarga Kristen itu hancur. No wonder they say you are the same, sama-sama. Ya, nggak heran mereka bilang, ya kita sama aja, nggak ada beda. How do we bring people to God? Jadi bagaimana cara kita membawa orang-orang yang belum kenal How do Kristus kepada people Kristus? recognize that you are God's children? Bagaimana dunia bisa mengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah? It's by your love for one another. Dengan cara kita praktek saling mengasihi. How we love one another will Bagaimana impact kita our world. Bagaimana kita saling mengasihi itu akan memberi pengaruh kepada dunia kita. Jesus is saying there is a causation factor. There's a causation factor that by our love for one another, that the world will know that you belong to God. Nah, Yesus berkata ada dampak saling ketika kita saling mengasihi. Ini faktor yang penting untuk kita membuat seluruh dunia akan mengenal bahwa kita adalah anak Allah. So love will impact the world. Jadi kasih itu mempengaruhi dunia. But only radical love. Tapi hanya will kasih impact the yang world. radikal yang dapat mengubah dunia. Love one another Saling mengasihi as I have loved you. seperti aku mengasihi kamu. God's love for you and me is radical. Saudara, kasih Allah bagi saudara dan saya itu sangat radikal. Do you remember Saudara ingat Jesus and the Samaritan woman? Yesus pada perempuan Samaria. How did Jesus love the Samaritan woman? Bagaimana Yesus mengasihi perempuan Samaria itu? Jesus crossed the gender barrier. Yesus melewati penghalang gender. He loves women by God's love. Dia mengasihi para wanita dengan kasih Allah. You know, among the Jews at that time, there's a prayer that they always say. Dan pada saat They pray. itu saudara, orang Yahudi dan orang Samaria, mereka itu berseberangan. Thank God I'm a man. Dan mereka berdoa, terima kasih Tuhan saya ini pria. But Jesus love, Tapi Yesus mengasihi sang wanita radical itu. love. Ya, itu adalah kasih yang radikal. Jesus crossed gender barrier. Yesus melewati penghalang gender. Sorry. Jesus crossed, let me see. Okay. Okay. And Jesus crossed not only gender barrier but religious barrier. Dan Yesus juga melewati penghalang agama. The Samaritan were the impure race. Ya, saudara, orang Samaria dipandang sebagai suku yang tidak murni. He loved people who are of different religion. Nah, Yesus mengasihi orang-orang yang agamanya berbeda. And Jesus crossed the social barrier. Dan Yesus melewati penghalang sosial. The teacher was relating to an immoral woman. Do you remember Samaritan had 5 husbands? Ya, saudara, Yesus walaupun dia sebagai seorang guru mengasihi perempuan sundal, dia punya 5 suami. Wow, that is radical love. Nah, itu adalah kasih yang radikal. What is radical love? Apa itu kasih yang radikal? You love without prejudice. Mengasihi tanpa prasangka. Love your enemies. Mengasihi musuh-musuh kita. Love is self-giving. Mengasihi adalah memberi diri. And let me tell you, I struggle with this. Dan saudara, saya mau sampaikan bahwa saya pribadi bergumul dengan hal-hal ini. You know, in Asian culture, Saudara tahu di budaya orang Asia, education is very important. bagi kita pendidikan itu penting sekali. You know,
my daughter studied in the Methodist Girls' School. Saudara, salah satu putri saya sekolah di sekolah Metodis. The question is, what school will you not allow your children to go to? Nah, pertanyaan penting, saudara. Apa sekolah-sekolah tertentu yang saudara tidak akan mengizinkan anak-anak saudara itu sekolah di sekolah So itu? when she was in primary school, Jadi waktu putri saya itu di she studied SD, at the Methodist Girls' School. dia sekolahnya di Methodist Girls' School. Itu premium school, huh? Itu sekolah terkenal, sekolah tingkat tinggi itu. And then we have the PSLE, Primary School Living Exam. Dan mereka ada ujian SD-nya. I don't know whether you have that. Then from primary school to secondary school to high Dan school. lalu setelah SD lanjut ke SMP. So normally from primary school, they will automatically go to Methodist Girls' School, secondary school. Nah, jadi biasanya ini murid-murid yang di SD sekolah Metodis ini lanjut ke SMP-nya juga di sekolah Metodis. But that year, Tapi tahun itu my daughter was one out of 13 students that cannot get to Methodist Girls' School. putri saya termasuk dari 13 siswa yang tidak lolos masuk untuk ke SMP Metodis. Because they raised the standard. Karena mereka menaikkan standarnya. In other words, my daughter was the last 13 student, the last 13. Jadi dengan kata lain, putri saya adalah 13 urutan paling bontot, saudara. And she went to a neighborhood school. Dan dia harus pergi ke sekolah yang lain. Oh, I was very angry. Oh, saya waktu itu sangat marah. I was very shameful. Dan saya sangat malu. What school do you go to? Oh, sekolah mana itu? A neighborhood school, Clementi Woods. Oh, sekolah yang dekat rumah. I was Clementi very Woods. ashamed. Oh, saya malu. I was so angry. Saya marah waktu itu. I scold my daughter for 2 weeks Saya marahin putri saya sampai 2 minggu. because I will not allow my daughter to go to Clementi Woods School. Karena saya nggak mau sebenarnya anak saya, putri I saya must go masuk to Clementi. Methodist Girls' School. Oh, ada sekolah Methodist Girls' School itu lebih baik. And then my daughter has to tell me, Dan putri saya harus sampai ngomong begini. I will blossom where I am planted. Ya, saya akan berbunga di mana saya ditanam. Wow. Wow. Then I have prejudice. Dan saya jadi punya prasangka. You know, maybe some of you come from very good school. Ya, mungkin beberapa di antara kita itu sekolahnya di sekolah Oh, bagus. you look down on those who are lousy Dan school. melihat kalau teman yang lain itu sekolahnya di sekolah yang kurang bagus, melihatnya merendahkan. Love is radical. Kasih itu radikal. That you can love people from all schools. Nah, di mana kita belajar mengasihi dari semua sekolah. The second question I want to ask you. So my daughter went to Pertanyaan Clementi yang Woods School. kedua. Nah, ini putri saya waktu itu, Meice. Yeah. The second. Yang kedua, Okay. What career will you prevent your child from going? apa pekerjaan yang tidak akan saya izinkan untuk anak-anak saya lakukan? My son, Putra saya 16-year-old, learned how to play the guitar. pada usia 16 tahun belajar main gitar. And he became a very interested in music. Dan kemudian dia menjadi sangat tertarik kepada dunia musik. And he wants to pursue music as a career. Dan dia mau jadikan musik sebagai jalan hidupnya. So when I talk to my Christian friends, Jadi saya sampaikan kepada teman-teman saya yang sesama I Kristen. told them my child wants to be a musician. Dan waktu saya ngomong bahwa putra saya mau jadi musisi, They always have 3 response. mereka ada 3 jenis respon. Number 1, Yang pertama, sayang. Ya, sayang lah, sayang. Sayang bukan sayang, Pak. Bukan artinya love, Apa bukan. itu sayang? Ya, apa itu sayang? Wasted, right? Wasted. Aduh, nanti terbuang, sayang. Ayo, wasted. Aduh, sayang sekali, terbuang The nanti. second question is this: Yang kedua adalah, can make money or not? bisa menghasilkan uang apa enggak? And then the third response: Dan respon ketiga, you're crazy. kamu gila ya? You see, sometimes we have prejudice. Ya,
Kita seringkali menghadapi prasangka. What career will you stop your children from going? Jenis pekerjaan apa yang Anda akan hentikan kalau anak Anda melakukannya? Oh, we want our children all to make a lot of money, right? Oh, kita maunya yang supaya pekerjaannya menghasilkan banyak uang. What if they do something that make less money? Kalau mereka melakukan sesuatu yang menghasilkannya enggak banyak uang, Let bagaimana? me ask you, Saya mau tanya. if God calls your child to become a full-time pastor, Nah, kalau Tuhan panggil anak saudara menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. oh sayang, Oh, sayang. Maya sayang. Sayang. Ya. Why? Kenapa? Why don't we give the best of our child Kenapa kita enggak berikan yang terbaik dari to anak kita? full-time ministry? Jadi pelayan penuh waktu. And then the third question I need to ask you, Dan pertanyaan yang ketiga, saudara. who will you not allow your child to get married to? Dengan siapa Anda tidak akan izinkan anak-anak Anda menikah dengannya? What school? Sekolah apa? What career? Pekerjaan apa? Who will you not allow your children to get Nah, married? coba dengan siapa Anda tidak akan mengizinkan anak-anak Anda menikah dengannya? My oldest daughter, Ya, putri saya yang pertama. she got a scholarship to go to Cambridge University. Dia dapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Full Cambridge. scholarship. Beasiswa total. Cambridge itu England, bukan Ya. Cambridge. Cambridge itu Apa? di Inggris, saudara. Bukan Cambridge yang di pinggiran, saudara. And then she told me, Dan terus dia bilang sama saya, Daddy, I don't want to go to Cambridge. Papa, saya nggak mau pergi ke Cambridge. I want to go to Mexico. Saya mau pergi ke Meksiko. I said, you're mad. Kamu aneh. You know where is Mexico? Kamu tahu nggak di mana itu They are Meksiko? robbers, Itu banyak perampok, drug addicts. banyak narkoba. They will rape you. Mereka akan perkosa kamu. They will sell drugs to you. Mereka akan jual narkoba sama kamu. And she rejected Cambridge scholarship. Dan dia menolak beasiswa Cambridge itu. Cambridge, no one reject Cambridge. Nggak pernah ada orang mau menolak itu beasiswa Cambridge. My oldest daughter reject Cambridge. Tapi putri saya ini menolak beasiswa Cambridge. Not once, twice. Bukan hanya 1 kali, 2 kali kesempatan. She want to spend 1 year in Mexico. Dia mau pergi 1 tahun ke Meksiko. Wow. Wow. Oh my gosh, oh yeah. Oh Tuhan. How painful, right? Betapa, begitu bergumul saya. She went to Mexico. Dia pergi ke Meksiko. The worst thing is, Nah, hal yang terburuk adalah she fell in love with a Mexican. dia jatuh hati dengan pria Meksiko. Susah, huh? Waduh, How can you marry a drug addict, you know? gimana mau kawin sama bandar narkoba? But God has to touch my heart. Tapi Allah menjamah hati saya. How radical is your love? Betapa sejauh mana kasihmu, apakah radikal seperti aku? I won't tell you what happened after that, but anyway. Ya, saudara, saya kalau mau cerita panjang tapi, nah ini Love your enemies. kasihi musuhmu. This is what Gandhi said. Ini yang Mahatma Gandhi katakan, saudara. You can read. Cukup mudah untuk bersahabat dengan teman-teman kita. Tetapi untuk bersahabat dengan orang yang menganggap dirinya sebagai musuh kita adalah inti dari agama yang sejati. Yang lainnya hanyalah sekedar bisnis belaka. True Christianity Kekristenan yang sejati is learning to love your enemies. adalah belajar mengasihi musuh-musuh kita. Jesus said, Yesus berkata, what's so good about you? apa yang baik sih dari kamu? You love those who love you. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu juga, Everybody can do that. semua juga lakukan begitu. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, love your enemies. kasihi musuh-musuhmu. That's true Christianity. Itulah kekristenan yang sejati. I want to share another quote with you. Dan selanjutnya Chesterton berkata, Yeah, please. Alkitab mengatakan kepada kita untuk mengasihi sesama kita dan juga untuk mengasihi musuh kita.
Mungkin karena umumnya mereka adalah orang-orang yang sama. Those who love us the most Mereka yang mengasihi kita paling banyak also hurts us the most. justru adalah orang yang sama yang melukai kita paling banyak. You know how I know? Ya, saudara sadar Do you know tentang, how you know? ya, saudara sadar tentang hal ini? Look at your wife, look at your husband. Lihatlah pasangan hidup kita sendiri, saudara. They love you the most. Pasangan kita paling Your mengasihi kita. spouse love you the most. Oh, pasangan kita adalah orang yang sangat mengasihi But there kita are times lebih. they hate you the most. Tapi justru mereka orang yang sama yang membenci kita paling I can banyak. say the most kind words to my wife. Itu saya bisa ngomong kata-kata yang paling manis kepada The istri most saya. loving words to my wife Kata-kata yang paling mengasihi, mencintai istri saya before marriage. sebelum menikah. But after marriage, Tapi setelah menikah, we say the worst things to our wife. kita berkata kata-kata yang paling buruk I know sama how to istri. say things that will hurt her the most. Dan bahkan saya tahu gimana caranya mengorek luka hatinya dengan kata-kata saya. So why should we love our enemies? Jadi itulah sebabnya kenapa Yesus perintahkan kasihi musuhmu. Because they're the same person. Karena orangnya sama. So you better learn how to love your enemy. Jadi makanya mendingan kita belajar bagaimana cara mengasihi musuh kita. Is to love your wife. Adalah mengasihi pasangan Love hidup your kita. husband. Mengasihi suami dan atau istri kita. Not by our own love. Bukan oleh kasih kita sendiri. Only God can Tetapi help oleh us love kasih us. Allah. Love one another Saling mengasihi. as God loves us. Seperti Allah mengasihi kita. While we were yet sinners, Nah, walaupun kita ini While we masih were berdosa, enemies of God, walaupun kita saat itu while we masih jadi rebel against musuh God, Allah, waktu itu kita while menentang we Allah, hurt God, betapa kita sudah melukai Allah. while we were yet sinners, Waktu kita masih berdosa, God loves us. Allah sudah He mengasihi kita. reaches out to you. Ya, dan Dia mengasihi saudara. So no matter how far you have gone from God, Jadi betapapun posisi Anda saudara how sudah begitu hateful jauh you have become, dari Allah, God loves you. dan untuk inilah Allah mau untuk kita And lakukan. God wants us to learn how to love our Dan enemies. Allah menghendaki kita untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. You see, only radical love can change the world. Hanya kasih yang radikal yang dapat mengubah dunia. You want to change the world? Saudara rindu menjadi dampak bagi dunia, mengubah You want to dunia. change your friends in the office? Saudara rindu menjadi alat di tangan Tuhan, mengubah You want to teman-temanmu di change your kantor, parents? mengubah orang tua yang belum kenal Tuhan. Love radically. Belajar mengasihi secara radikal. And then radical love Dan kasih yang radikal is giving of yourself, adalah memberi diri. dying to your needs, Mati bagi diri sendiri. dying to your interests, Mati bagi kepentingan diri sendiri. and learn to love. Dan belajar mengasihi. You can only learn to love Kita hanya bisa belajar mengasihi when you recognize the love of God in your life. ketika kita menyadari, mengenali kasih Allah di dalam How hidup many kita. times you have gone away from God? Berapa jauh pun kita sudah sekarang posisinya dari Allah. How far you have gone? Betapapun saudara sudah pergi jauh dari Allah. God loves you. Allah mengasihi saudara. God wants to change your life. Dan Allah rindu mengubah hidup Only saudara. when we experience God's love, Saat kita mengalami pengalaman kasih Allah ini. then you can really learn to love your enemies. Dan kemudian kita beroleh anugerah untuk kita belajar mengasihi Learn to musuh. love your wife. Dan belajar mengasihi Learn to istri. love your Atau husband. belajar mengasihi suami. In sickness or in health. Dalam kondisi sakit atau sehat. Do you know what is the biggest challenge? Dan saudara My tahu final point. apa tantangan yang terbesar? The biggest challenge in relationship is neglect. Tantangan terbesar dalam satu hubungan adalah pengabaian. You and I Saudara dan saya neglect God. mengabaikan Allah. We live our life as though God doesn't exist. Kita hidup seolah-olah Allah tidak ada. If you truly want to learn how to love God, you must give time and energy and the grace of God to love Him.
Kalau kita rindu betul-betul membangun hubungan pribadi dengan Allah, kita mesti sediakan waktu kita, tenaga kita, hidup kita untuk kita sediakan bersama-sama bergaul dengan Allah. Oh, we say we love God, Dan Dia adalah Allah yang besar. but we are not conscious of Him. Tetapi kita nggak sadar We akan don't Allah. feel the need for Him. Kita nggak merasa butuh Allah. We don't spend time. Kita nggak menghabiskan waktu dengan We Allah. are too busy for Him. Kita terlalu sibuk bagi Allah. We don't join Comcel. Kita nggak masuk di dalam komunitas. Do you really love God? Apakah saudara sungguh mengasihi Allah? In the same way, Dan hal yang sama, you can't love your wife saudara nggak bisa mengasihi or istri your saudara husband atau suami saudara. if you don't give enough time and effort. Kalau saudara kita nggak beri waktu dan usaha bersama-sama. Today, we take each other for granted. Ya kita berasa udah gratisin aja. I know. Saya tahu. Because the past year, my wife, Ya karena tahun-tahun yang lalu istri saya for 4 years, have been taking care of the mother. 4 tahun berturut-turut itu merawat ibunya. Every day she goes to take her from the house to go to the elder care. Setiap hari istri saya harus membawa mamanya dari rumah ke panti jompo. She has to shower her, she has to clean her up. Istri saya harus mandiin mamanya, ya harus membersihkannya. She was a banker before, Ya dia dulu kerja sebagai banker, but she gave up. tapi dia memundur We stay close to her so that she can learn to love her mother. supaya dia bisa belajar untuk mengasihi mamanya. What is my role? Dan peranan saya apa? I can't take care of the mother because, you know, she's very close to the mother. Ya dia tuh sangat dekat dengan mamanya. I can only support my wife. Saya hanya bisa mendukung istri saya. I want to care for her. Saya mau peduli bagi It's istri. very difficult Itu sangat sulit because I'm very busy. karena kita I masing-masing got a lot of sibuk. ministry. Iya, saya banyak pelayanan. But I have to be conscious Tapi that I saya- need to make time and energy to love her when I first love her before marriage. Saya harus sadar bahwa saya harus sediakan waktu dan tenaga untuk saya bangun hubungan dengan istri saya sama seperti sebelum menikah. That's why I have to change my flight so that I can be with her. Nah, itu sebabnya saya harus majukan penerbangan saya ntar siang supaya saya bisa Because waktu tomorrow bersama dengan istri saya. she has to go for her hip surgery. Karena istri saya sebentar lagi akan lakukan operasi tulang belakang. You see, love is doing little things and being kind to people that you love. Mengasihi adalah melakukan hal-hal kecil sebagai wujud perhatian dan kasih kita kepada orang yang kita kasihi. It's very easy to say, I love the world. Ya, itu sebabnya kita kalau berkata, saya mengasihi dunia. The question is, do you love your wife? Nah, pertanyaan yang penting adalah, apakah Anda mengasihi pasangan hidup Anda? Do you love the people who serve you? Apakah engkau mengasihi orang-orang yang melayanimu? Your maid, your helper? Ya, pembantu asisten rumah tangga. That's a true test. Nah, itu hal yang penting. Jesus said, Yesus berkata, a new commandment perintah yang baru I give to you, aku berikan kepadamu. that you love one another. Untuk engkau saling As mengasihi. I have loved you. Sama seperti aku mengasihi kamu. Radical love. Kasih yang radikal. Only by this, Hanya dengan cara ini. only by this Hanya dengan cara ini. will all men and Semua women pria dan wanita will come to know akan tahu. that you belong to Jesus. Semua seluruh dunia akan mengenal Yesus dengan cara begitu. Let's pray together. Mari kita berdoa. I want to ask you, Saya mau tanya saudara. do you really love your wife or your husband? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidup saudara? Maybe they have pained you a lot. They make you painful. Mungkin saudara pasanganmu sudah melukai saudara sekian banyak. But Jesus said, love your enemies. Tetapi Yesus berkata, kasihi musuhmu. How about your children? Bagaimana dengan anak-anak? How about your parents? Bagaimana dengan orang tua kita sendiri? How about the person in your office? Bagaimana dengan orang-orang di kantor? How about your difficult boss? Bagaimana dengan bos-bos yang sulit? How about your challenging employee? Bagaimana dengan karyawan-karyawan yang menjadi masalah?
Yes, we can't love. Ya, kita tidak sanggup mengasihi Only mereka. God. Hanya kasih Allah When yang you experience memampukan. His love, Dan kita harus menerima kasih and Allah then you itu. struggle and you try to love, Dan kita menghadapi kenyataan kita sulit mengasihi sesama kita. then you will experience God's love. Ketika kita mengalami kasih Allah, kita beroleh anugerah untuk Say your prayer to mempraktekkan. Him. Ya, mari kita renungkan ini. Jesus is saying to you, Yesus sedang berkata kepada kita semua, love one another saling mengasihi as I have loved you. seperti aku mengasihi kamu. Oh Father, Ya Bapa, forgive me. ampuni saya. I have not loved you. Saya belum cukup mengasihimu Tuhan. I say I love you. Saya sempat berkata saya mengasihi Engkau. I sing song that Saya- I love you, Bernyanyi lagu bahwa aku mengasihi Engkau. but I don't put in effort and time. Tapi saya dalam prakteknya belum cukup memberikan For waktu, you. memberikan tenaga untuk mengasihimu. I live my life as though you don't exist. Saya menghidupi hidup saya seolah-olah Engkau tidak ada. I don't care about what you care for. Saya nggak peduli apa yang Engkau pedulikan. Forgive me, Lord. Ampuni aku Tuhan. Lord, help me. Tuhan tolong aku. I want to love you. Saya mau belajar mengasihi Give Engkau. me your love. Tuhan berikan kasih-Mu itu. Let me experience your love. Biar aku mengalami kasih-Mu itu. And through your love, Dan melalui kasih-Mu itu, radical love, kasih yang radikal. that I can reach out. Dan aku beroleh anugerah untuk menjangkau keluar. Love my wife. Untuk mengasihi pasangan hidupku. Love the difficult neighbor. Mengasihi orang-orang yang sulit. Love my boss. Mengasihi bos saya. Love my parent. Mengasihi orang tua saya. Oh, please help me. Tuhan tolong saya. I need you. Aku butuh Engkau. Help me to make time. Tuhan tolong saya. Give me the energy. Berikan aku energi. Give me the grace Berikan aku anugerah-Mu to love again. untuk mengasihi kembali. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih. Because you love us so much. Karena Engkau begitu mengasihi kami. You die for us. Engkau mati bagi kami. Every one of us. Semua kami Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. I thank you in Jesus' name. Dan terima kasih di dalam nama Yesus.